Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang emas. Ya. Salah satu investasi yang mempertahankan kekayaan. Ya. Jadi teman-teman pasti tidak asing dengan adanya emas. Ya. Mungkin bagi yang cewek itu kan pakai perhiasan emas. Ya. Jadi ini berada di dalam keseharian kita. Kenapa emas sebagai instrumen investasi? Karena ketika nanti kita jual, harganya pun juga ikut naik. Jadi ketika adanya inflasi, adanya kenaikan nilai mata uang atau penurunan mata uang itu emas itu akan bertahan. Nah, sama halnya ketika kita lihat sebelum pandemi kemarin, emas itu hanya sekitar 700.000. Nah, saat ini dengan kenaikan yang luar biasa, ya kan, bisa sampai 1 juta, sampai 1.100.000. Itu adalah contoh dari kenapa emas itu menjadi salah satu pilihan investasi untuk mengamankan harta. Pertanyaannya kenapa kok emas itu sangat digemari oleh para investor? Jawabannya di sini, teman-teman. Jadi, negara ini pun juga memiliki yang namanya cadangan emas. Ya. Jadi, adanya cadangan emas. Nah, kenapa ada yang namanya cadangan emas? Karena sebenarnya kalau kita lihat mata uang atau uang kertas itu sebenarnya nilainya itu tidak sebanding dengan angkanya. Nah, contohnya gini, nilai produksi dari uang 1.000 dengan uang 100.000 itu pun tidak jauh berbeda. Jadi ketika negara ya, mengeluarkan uang 1.000 dengan 100.000 itu biaya produksinya tidak jauh beda. Maka uang kertas itu bukan nilai yang sebenarnya. Itu hanya sama-sama percaya bahwasanya uang kertas itu bernilai sekian. Padahal yang bernilai benar-benar bernilai itu adalah emas. Ya, karena apa? Kenapa negara harus punya cadangan emas? Itu karena kalau umpamanya terjadi gejolak, terjadinya inflasi besar-besaran, nah negara itu tidak kolaps ya, dengan adanya cadangan emas ini. Kita lihat di dalam 10 negara dengan cadangan emas terbesar, ya, itu adanya Amerika, Jerman, Italia, Prancis, China, Swiss, Rusia, Jepang, ya, Jepang, Belanda, dan juga India. Jadi cadangannya begitu besar. Di sini kita bisa melihat 10 negara produsen emas terbesar. Jadi ada produsen di sini, maksudnya bukan merupakan tempat atau mengambil emasnya di mana bukan. Tapi kalau tempat mengambilnya Indonesia itu memang yang terbesar, tetapi yang memproduksinya, yang mengangkut ke negaranya itu malah dari negara lain. Ada Cina, Australia, Amerika, Rusia, Afrika Selatan, Peru, Kanada, Ghana. Indonesia di peringkat ke-9 dan juga Uzbekistan. Rata-rata ya, di negara-negara tersebut sekitar 300 ton per tahun. Dengan produksi yang sekian banyak, ini pun juga merupakan salah satu upaya agar perputaran emas itu juga terus berkembang. Karena yang namanya nilai emas itu akan terus naik, akan terus berkembang. Ini beberapa alasan kenapa kita harus berinvestasi emas. Hal yang pertama itu adalah sarana melindungi kekayaan. Ya, terbukti di mana ketika kita melihat bahwasanya adanya pandemi, adanya huru-hara, adanya ketidakstabilan ekonomi, maka banyak orang mengalihkan uangnya itu ke emas. Untuk apa? Ketika kita berbicara tentang mata uang itu kan bisa naik, bisa turun. Ketika uang kita dalam bentuk rupiah, katakan seperti itu. Nah, dan transaksi kita menggunakan dolar, itu pun ketika dolar naik, nah, otomatis uang kita kan turun. Nah, sehingga apa? Sehingga emas ini adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk melindungi kekayaan. Yang kedua adalah resiko rendah menengah. Nah, jadi yang namanya investasi itu tentunya ada yang namanya resiko. Ya, tetapi resiko dari emas ini adalah cenderung lebih rendah. Karena apa? Karena tentu adanya kenaikan atau penurunan. Ya. Ketika saat ini kita beli 1.100.000,
kita jual 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu dalam tanda kutip itu akan cenderung lebih murah. Ya kita akan rugi. Tapi ketika kita tahan 5 sampai 10 tahun, maka itu akan berkembang sendiri. Yang ketiga adalah aset nyata atau tangible asset. Jadi kenapa kok emas itu menjadi salah satu pilihan itu karena emas bisa dipegang. Jadi keamanannya itu lebih lebih terjaga. Ya. Berbeda hanya ketika kita punya saham, kita punya kripto, itu kan sesuatu yang digital. Ya. Sewaktu-waktu ketika sistemnya flush out atau sistemnya tutup, itu pun kita tidak bisa mengganggu gugat. Yang keempat adalah hak kepemilikan. Nah, jadi ketika kita beli emas itu menjadi milik kita. Itu enaknya di situ. Yang kelima adalah mudah dicairkan. Jadi ini adalah salah satu pilihan investasi. Kenapa teman-teman wajib memilikinya? Karena ini mudah dicairkan. Kalau yang saya lakukan itu biasanya gini teman-teman. Ketika ingin membeli emas itu lebih baik membeli kepada sesama investor. Maksudnya apa? Tidak melalui toko. Nah, karena apa? Karena itu akan cenderung ada adminnya, ada ininya, ada itunya, sehingga apa? Sehingga harganya akan menjadi lebih tinggi. Menjualnya pun juga sama. Ketika kita menjual di toko, itu akan cenderung lebih untuk harga buybacknya itu cenderung kecil. Contohnya saat ini, katakan 1.100.000, maka kita melakukan penjualan atau buyback itu sekitar 950-an. Jadi sekitar 150 sampai 200 ribu untuk adminnya. Berbeda hanya ketika kita nanti jual ke sesama investor. Nah, kita bisa nego. Ketika kita jual 1 juta, itu pun banyak investor yang mau untuk membelinya. Itu yang biasa saya lakukan. Nah, atau juga teman-teman bisa menjual atau membeli produk-produk yang saat ini banyak sekali produk-produk yang bukan dari Antam atau UBS, tapi ada merek-merek yang kecil-kecil itu pun juga bisa teman-teman berinvestasi di Gitu. situ. Nah, jadi menjadi semacam distributor. Karena poinnya jual beli emas itu yang paling untung itu adalah dari tokonya. Nah, jadi tokonya nggak pernah rugi. Ketika Oke. mereka menjual, mereka dapat keuntungan dari hasil jualannya. Ketika mereka membeli, otomatis mereka juga untung karena selisih dari harga jual dan harga belinya itu cenderung banyak. Berikutnya adalah bebas pajak. Nah, ini di emas itu belum ada pengaturan tentang adanya pajak. Tetapi ketika kita beli di Pegadaian itu sudah ada pajak pembelian, ya, pajak PPL-nya, pajak pertambahan nilai. Berikutnya adalah terjangkau semua kalangan. Ya, jadi dengan hadirnya pecahan kecil itu pun juga menjadi solusi ketika teman-teman ingin melakukan investasi. Kecil di sini maksudnya adalah minimal adalah 0,5 gram atau 1 gram. Karena ya paling minimal sih sebenarnya harusnya 1 gram. Kenapa demikian? Karena ketika kita beli yang 0,1 gram, itu kan memang murah sekitar 150. Tetapi kalau dikonversikan ke 1 gram itu kan jadinya menjadi 1.500.000. Apalagi bag-bagnya itu hanya sekitar 85 ribu. Nah, itu kan juga termasuk kecil banget. Ya, alangkah lebih baiknya sekalian 1 gram. Berikutnya mudah dipindahkan. Jadi ketika barangnya kecil ini kan mudah dipindahkan. Jadi ketika teman-teman ingin pindahan atau ingin membawa kemana gitu lebih mudah pakai emas. Berikutnya adalah tahan lama. Ini pun juga yang perlu dilihat teman-teman adalah tentang seri. Nah, jadi gini teman-teman. Antam itu ada yang seri terbaru, ada yang seri lama. Karena sebenarnya itu sama-sama emas. Tetapi ketika diadakan seri lama dan seri baru, maka itu harganya beda. Padahal ketika kita jual itu sebenarnya pun harganya sama. Emas ya emas, nggak sama seperti HP ataupun motor. Jadi harga belinya, harga jualnya itu seharusnya sama. Seharusnya seperti itu. Tapi karena permainannya Antam atau OBS ya jadinya seperti itu. Jadi salah satu solusi memang ke sesama investor. Nah, ini yang terakhir, ini yang menjadi salah satu faktor biasanya kaum hawa atau cewek-cewek yang suka dengan keindahan dan kebanggaan. Karena apa? Karena di ketika kita beli emas minimal 1 gram lah, itu kelihatan besar banget. Ada juga yang ukiran Ka'bah, ukiran kurma dan lain sebagainya itu ada
Ada juga yang seri seperti itu. Ada juga yang seri kepingan, ya, seperti itu juga ada. Atau pengen yang emas perhiasan atau yang lain sebagainya. Ya, itu pun juga bisa. Ya, ada tiga bentuk emas yang beredar di pasaran. Ada emas perhiasan, ada emas koin, ada emas batangan. Nah, mana yang paling prospek? Ya, yang paling aman itu memang batangan. Tetapi koin maupun perhiasan itu pun sebenarnya juga sama. Jadi kalau di perhiasan itu pun ada beberapa toko itu yang membeli dengan harga yang sewajarnya. Maksudnya apa yang sewajarnya? Jadi ketika kita beli nih di tahun 2010 dengan harga emas sekitar 350.000. Saat ini harga emas perhiasan sekitar 600.000. Nah, ada toko itu yang mereka membeli ya dengan harga yang mereka jual dulu di 350. Ada juga emas yang mengikuti pasaran saat ini. Nah, maka teman-teman bisa cari toko emas yang menjual dengan mengikuti harga pasaran. Kalau yang paling mudah itu adalah di emas batangan. Ya, emas batangan itu semuanya mau. Nah, tetapi kelemahannya kalau emas batangan itu tidak bisa dipamerkan. Kalau perhiasan itu bisa dipamerkan. Ya, menjadi kebanggaan ketika mau keluar itu dipakai itu pun juga menjadi kebanggaan. Ada juga di beberapa toko emas besar itu yang menjual dengan emas lokal. Maksudnya apa? Emas lokal itu adalah emas yang tidak berbentuk atau bahasanya adalah emas cukim. Nah, itu pun juga ada. Harganya juga cenderung stabil. Jadi ketika harga emas naik, dia juga naik. Kelemahannya dia adalah tidak berbentuk itu tadi, ya berbentuk seperti batu kayak gitu. Dan mereka tidak bisa 1 gram. Ya, ada yang 3 gram, ada yang 5 gram, tergantung timbangannya. Ada istilah di dalam emas itu adalah karat. Ada dulu 24 karat dan juga ada yang namanya 12 karat. Maksudnya apa? Ya. Jadi kalau yang 24 karat dan 12 karat itu adalah perbedaan standar kekayaan emas yang umumnya digunakan untuk mengukur kemurnian emas. Karat mengacu pada seberapa murni emas tersebut. Emas 24 karat adalah emas murni dengan 24 bagian dari 24 bagian yang terdiri dari emas yang berarti bahwasanya emas tersebut 99,9% murni dengan sedikit atau tanpa campuran logam lainnya. Sementara emas 12 karat terdiri dari 12 bagian emas murni dan 12 bagian lainnya yang terdiri dari logam-logam lainnya seperti perak, tembaga, atau seng. Emas 12 karat hanya sekitar 50% murni. Perbedaan karat ini mempengaruhi kekuatan, kekerasan, dan warna emas. Emas 24 karat lebih lunak daripada emas 12 karat karena kurangnya campuran logam, namun memiliki warna yang lebih khas dari emas murni. Sementara emas 12 karat lebih kuat tetapi memiliki warna yang sedikit berbeda karena campuran logam lainnya. Jadi kalau bicara tentang emas, kalau emasnya itu batangan itu biasanya 24 karat. Tapi kalau emas perhiasan itu biasanya 12 karat. Itu tidak 100% murni. Karena memang ada campuran-campuran lainnya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman untuk campuran-campuran emas sesuai dengan namanya. Ada yang namanya blue gold atau emas biru yang terdiri dari campuran emas dan juga besi. Ada juga green gold atau emas hijau yang terdiri dari campuran emas dengan perak, kadmium, dan juga tembaga. Ada juga pink gold atau rose gold, emas merah muda atau rose gold yang terdiri dari campuran emas dengan perak dan juga tembaga. Ada juga emas putih atau white gold yang terdiri dari campuran emas dengan timah dan juga nikel. Ada juga yellow gold yang terdiri dari campuran emas dengan perak. Ada juga red gold atau emas merah yang terdiri dari campuran emas dengan tembaga. Nah, jadi apakah semuanya murni? Ya, itu tergantung campurannya tadi. Ya, itu pun juga laku di pasaran. Ya, maka tidak heran kenapa kok ada banyak perhiasan-perhiasan yang berwarna-warni dan mereka mengklaim bahwasannya itu adalah emas. Ya, karena ada campurannya ini. Dan ini biasanya terdapat di emas perhiasan. Jadi kalau kita lihat tentang tingkat pengembalian dari emas atau tingkat naik turunnya emas, kalau dilihat dari setahun itu memang dalam tanda kutip kelihatan menurun. Ya. Tapi kalau dilihat dari grafik secara tahun, ya di tahun 98 itu hanya sekitar 10.000, naik di tahun 2006, 2008 itu menjadi 30.000 US dollar, ya kan. Terus naik lagi di tahun 2012, ya, 67.500 gold. 6, jadi
poinnya adalah ketika kita ingin berinvestasi, maka itu akan kelihatan ketika itu berada di 10 atau 20 tahun yang akan datang. Karena polanya seperti itu memang.